Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa kulli man nasarahu wa walah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak pimpinan pesantren yang sampai saat ini beliau belum bisa mengikuti acara atau membimbing kita di dalam pengajian dan pengajaran dan kesempatan-kesempatan lain. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin, dijadikan penyakitnya dijadikan oleh Allah sebagai musibah yang meningkatkan derajat beliau nanti di akhirat, dan mudah-mudahan segera disembuhkan. Wa ala hadhihi niyyah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh panitia untuk mewakili pimpinan pesantren. Yang saya hormati para wakil pimpinan pesantren, Bapak Ketua Yayasan, para pinis sepuh, guru-guru dan pengajar, juga tamu undangan, dan semua santriin santriat Pondok Pesantren Sukahideng yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu yang sejauh kapasitas dan pengetahuan kita adalah baik. Mungkin tidak dituntut yang di luar kemampuan kita. Untuk itu saya atas nama pimpinan pesantren menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas anugerah Allah bisa disebut acara ini sukses. Tolong kasih aplaus bagi panitia supaya tidak terlalu tegang. Target atau tujuan dari peringatan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk meningkatkan semangat kita ittiba', mutaba'ah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan cinta Allah, ridha Allah. Satu-satunya jalan adalah ittiba' atau mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saja sekalipun kita tidak begitu repot, tapi dinilai sebagai amal ibadah yang ikhlas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu Muhammad, jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka kamu harus ittiba kepadaku, harus mengikutiku. Jadi tidak ada cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah yang telah memberikan segalanya bagi kita, memberi ada, memberi hidup, dan memberi fasilitas lahir dan batin, baik yang ada di dalam diri kita atau di luar diri kita. Allah berikan semuanya kepada kita tanpa kita meminta terlebih dahulu. Dan kalau kita harus, dan Allah, jika seandainya Allah memberi kita hanya yang kita minta, niscaya banyak hal-hal yang terlewat yang dibutuhkan oleh kita. Mungkin pori-pori pun tidak akan kita minta. Loban itu boga pori-pori sih kan. Segala yang kita butuhkan, yang jutaan, mungkin puluhan juta kepentingan kita yang kita tidak tahu, Allah berikan. Zat yang pantas untuk dicintai satu-satunya aslinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada siapapun tidak sah kalau tidak akhirnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya nilai apapun cinta kepada siapapun kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka harus ittiba kepadaku. Jadi satu-satunya kata Allah ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta dan ridhonya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah cek sandrima eta teh jawab tina amar, fattabi'uni yuhibbukum. Kamu harus ittiba kepadaku, maka niscaya Allah mencintaimu. Mun diayakeun mah in tattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mengikutiku, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan gitu. Kalau kita mengekspresikan cinta kepada Allah dengan mutaba'ah kepada Rasul, tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi lamun mengekspresikan cinta kita kepada Allah sakarep ingsun wae, itu kumaha sakarep mal disada eta mah ya gitu. Jadi yang akan mendapatkan hub dari Allah itu adalah yang muttabi' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, aya bonusna wa yaghfir lakum dzunubakum, da eta wah bonusna ageung pisan. Jadi orang yang tadinya tidak ittiba kepada Rasul, banyak dosa, kemudian ittiba kepada Rasul, ya jadi Allah cinta kepadanya. Bagaimana dosa-dosanya itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Aya bonusna diampuni dosa, gitu kan gitu. Jadi mudah-mudahan saja ini semangat ittiba kepada Rasul ini sebagai tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Karena hakikatnya Allah ridho dulu, Allah cinta dulu, baru kita bisa mutaba'ah. Da orang lain orang nu ngarekayasa Allah ya gitu. Tapi Allah ridho kepada kita, maka kita pasti benar. Mun teu ridho mah mal bener-bener gitu. Itu mudah-mudahan ini sebagai simbol atau tanda bahwa Allah ridho kepada kita. Begitu Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin yang baru dijelaskan ke ibu-ibu, ke bapak-bapaknya gitu. Babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi, bahwa ittiba itu termasuk salah satu tanda bahwa Allah mencintai hamba. Ittiba kepada Rasulullah SAW tergantung kepada kapasitas masing-masing ya. Jangankan kita yang tidak tahu apa-apa sunnah Rasulullah,
Itu para imam pun di dalam ittiba kepada Rasul itu berbeda-beda pendapat. Itu semuanya semangatnya ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masing-masing sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu kita tidak mungkin berittiba menang-neangan sorangan terjemah Quran gitu apa, hadis oge teu ararapal gitu. Itu bagaimana ya, kita banyak orang-orang yang pantas untuk kita diikuti mengupas bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam prakteknya di lapangan. Banyak sekali kitab kita. Itu insya Allah mereka semua semangatnya ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini satu saja, di dalam ittiba kepada Rasul yang paling ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kasih sayangnya, Rasulul Rahmah, Rasulul Insaniyah, Rasulul Tasamuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali rahmat bagi semua alam. Bagi umat Islam jelas katanya, bagi orang-orang kafir pun menurut sebahagian tafsir banyak sekali mengartikan rahmat. Bagi orang kafir pun tidak langsung disiksa selagi Rasulullah SAW ada di lingkungan mereka. Wa ma kunna mu'adzibin wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin menghukum menyiksa mereka selama kamu masih ada di lingkungan mereka. Ada yang menafsirkan seperti itu, dan banyak lagi, rahmatan lil alamin, bagi semua alam. Oleh karena itu maka kita kembangkan cinta kasih di antara kita, di antara semua santri, di antara semua lembaga, saling menyayangi, saling membantu, jangan saling menyakiti, jangan saling membiarkan celaka, tapi tanamkan kasih sayang di dalam hati kepada siapapun. Sebetulnya sifat-sifat Rasulullah itu semuanya baik. Boleh saja memuji Rasul asal jangan menyebut Tuhan saja. Da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum ilaihi madhan wadkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani mengenai nabinya, yakni Nabi Isa. Kata Rasul, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Kamu jangan berlebihan memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam, yaitu menyebut Tuhan. Jangan, Muhammad jangan disebut Tuhan seperti Isa disebut Tuhan. Selebihnya dari itu, wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakim. Kalau pujian apapun selain menyebut Tuhan boleh saja kepada Muhammad. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Karena keutamaan Rasulullah tidak terbatas, fayuribu anhu natikun bifami, sehingga bisa diungkapkan oleh lisan. Bagaimana kita bisa mengungkapkan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana bangkong bisa mengungkapkan besarnya naon sapi menkalahkan ngabeledug teh kan kita. Babadagan kena ngabeletuk lamun mengungkapkan keutamaan. Kalau kita menganggap kita sudah mengungkapkan semua keutamaan Nabi, wah eta mah ngabeledag eta. Eta lamun asa pas jeung Rasulullah mah eta mah bitu ya gitu. Cara aya anak bangkong gitunya ngadongeng ieu mah gitu.
Itu di dalam tempurung teh mak cenah ningali sapi anak bangkong teh keluar mak di ditu mah cenah aya binatang agung teh ari mana kan alim kaluhuran ku batur hoyong jadi panggede nada di jero teh tempurung teh batok atuhnya gitu katak di dalam tempurung cenah gitu sagede kieu henteu mah langkung agung sagede kieu mau dibuk di langkung agung sagede kieu cenah henteu langkung agung sagede kieu beletuk teh gitu kan itu jadi hayang nyaruaan sapi mah gitu mau mungkin orang bisa mengungkapkan redaksi orang bisa mengungkapkan semua keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bangkong itu tadi hayang nurutan sapi atau bagaikan setetes air ingin menyipati lautan mau itu semua dunia ini kan katanya diciptakan wa kaifatad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Bagaimana Rasulullah SAW terdesak untuk membutuhkan dunia, sedangkan dunia pun tidak akan ada tanpa dia. Karena itu Rasulullah luar biasa panutan orang. Nyaah naka orang dina hiji riwayat disebutkan itu bahwa tatkala dipertontonkan neraka Jahanam kamari anggal kene dina Riyadus Shalihin dikadalian ku 70.000 kadali nu hiji kadalina dicekelan ku 70.000 malaikat naon da gagah teu kaok ngamu kulit jelema itu kan gitu semuanya kan para nabi tidak ada yang bisa berdiri semua para nabi takut ya Rabb nafsi nafsi ya Allah selamatkan diriku ya Allah selamatkan diriku semuanya berkata semua nabi ingat kepada dosa-dosanya dosa teh dosa abror namanya dosa muqarrabin cek urang mah kahadeannya itu kecuali seorang rasul Allah yang mengatakan ya Rabbi ummati ummati ya Allah selamatkan umatku selamatkan umatku. Bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kita, masa kita tidak bisa membalas dengan sholawat, tidak bisa membalas dengan berbagai hal yang ekspresi kita terhadap kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kembali kepada satu nilai kasih sayang. Al-Quran mengatakan sifat Rasul agung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu betul-betul mempunyai akhlak yang agung, yang dijadikan standar oleh Allah bagi penilaian terhadap Rasul, bukan getolnya ibadah, bukan, tapi khuluqnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu wa inna sholataka lakasiratun jiddan jiddan, itu gitu. Wa inna laka la amwalan kasirah, itu. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Standar penilaian Allah kepada Rasul itu khuluq. Oleh karena itu maka utama kalau kita itu meniru Rasulullah di dalam khuluqnya. Bagaimana khuluqnya? Al-Quran mengatakan fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Itu kan wae panas teh kan wae lah atuh sakieu mah ya
Terus parapateun perang Tabuk Hamid tadi. Yaumul Usrah disebutnya kan di Al-Quran itu hari-hari krisis pisan. Usrah itu perang Tabuk itu perang usrah di dalam kondisi kaum muslimin sangat kekurangan dan dalam panas yang sangat terik itu, sehingga dikatakan laukana aradon qariban wa safaron qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Itu beratnya perang Tabuk seperti itu. Seandainya situasinya adem-adem saja, perjalanan dekat, Tabuk itu sangat jauh, perang Rasul yang paling jauh. Lattaba'uka, orang munafikin juga pasti ikut kepadamu Muhammad, walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tetapi terlalu jauh masyarakatnya bagi mereka, sehingga ada 3 sahabat yang tidak munafik juga, itu ada yang tidak ikut ya, yang langsung penerimaan tobatnya disebutkan dalam surat At-Taubah, wa 'alas salasatil ladzina khulifu kan itu. Pelanan ya mau ubar panas ya gitu. Sami panas lah Bapak ge. Saya ente di saungan di dia. Aja panitia. Betah kena di ditu. Jadi nyirik tuh kan itu tuh. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kepadamu Muhammad, hanya karena rahmat Allah kepadamu Muhammad, lintalahum, kamu santun, kamu lemah lembut kepada mereka. Nah itu satu itu. Jadi sifat yang ditonjolkan akhlak itu Rasul yang dimuat dalam Al-Quran yang tadi khuluqun azim adalah lintalahum, lemah lembut, santun, tidak kasar. Dijelaskan walau kunta fazzan gholizal qalbi lan faddu min haulik, seandainya kamu fazzon kasar ngomong, gholizal qalbi tidak tenggang rasa, asal maknanya gholizal qalbi teh kedeplik hatena kanal hate tidak tersentuh. Melihat orang yang kekurangan tidak tersentuh, itu gholizul qalbi. Ini raqiqul qalbi, cara pepelenungan nu ipis teu kawakat itu bledag tak itu raqiqul qalbi. Itu gholizul qalbi. Gholizul qalbi itu tebal, bukan tebal muka tapi tebal jantungnya, tebal hatinya itu yakni tidak mudah tersentuh, tidak peduli kepada orang. Nah kumaha aing, nah kumaha dewek pek werek panas oge lah itu gholizul qalbi ya gitu. Itu jadi tidak tenggang rasa lah. Jadi Muhammad itu santun, tidak kasar bicara dan tenggang rasa, sangat meraba perasaan orang lain. Itu saja ya yang perlu dikembangkan oleh kita di lingkungan ini. Coba santri-santri bicara, belajar santun, jangan nying ngaguik wae ya itu. Guru-guru contohan kunyuk tes ya goblok ulah. Guru nyebut kunyuk, bedaknya nyebut naon kan itu. Itu. Jadi santun, lemah lembut santun. Itu. Coba perlihatkan naon kelemah lembutan, kesantunan, kesopanan di antara kita. Kembangkan kasih sayang, kembangkan saling membantu, saling perhatian, saling peduli,
terhadap orang yang membutuhkan. Santri-santri di sekolah atau di pesantren tidak sama, ada yang ketinggalan pelajarannya, coba yang bisa itu bantulah, jangan dah mal dibacaan si eta keun ngarah urang nomor hiji gitu ya, gitu. Bantu yang ketinggalan itu harus dibantu. Itu jangan saling membuli. Bapak berulang kali hentikan itu perbuatan-perbuatan iseng tidak baik kepada sesama. Kembangkan kasih sayang, kembangkan saling menyayangi, saling menghormati, saling bantu membantu. Jangan mengembangkan permusuhan, jangan mengembangkan saling mencurigai, karena semua itu perbuatan jelek kita kepada orang lain itu sebetulnya hanya menyakiti kita. Coba itu kalau kita jelek sangka nyeri hati saha nu goreng sangka. Jangan sakiti hatimu dengan sangkaan-sangkaan buruk kamu terhadap orang lain. Itu si eta bangun anu, si eta bangun anu, nyeri sorangan. Guru kepada murid sudah si eta bedegung ari bagian aing mah si eta teh nah gitu nyeri sorangan eta teh. Padahal mah budak teh karakterna kitu. Saya eta mah nyarengeh we cenah eta teh. Pika sebelum padahal mah da seuri we budak eta mah nya gitu. Yang serikeun wae cenah padahal yang serikeun da kitu adatna eta mah gitu. Jangan menyakiti diri sendiri dengan prasangka jelek kepada orang lain. Dengan kekotoran kita akan tersakiti. Antara murid dengan murid jangan saling menyakiti, dan itu menyakiti diri sendiri. Dalam Al-Quran juga la taqtulu anfusakum, jangan membunuh dirimu. Sebetulnya membunuh orang lain, tapi hakikatnya seperti membunuh dirimu sendiri. La talmizu anfusakum, ulah moyok diri anjeun, maksudnya ulah moyok batur, tapi mun moyok batur teh engkena teu geunah bakal ka urang sorangan. Jika kita berbuat tidak baik kepada orang lain, pasti kita yang akan tersakiti nanti. Kita punya persepsi jelek kepada orang lain, kita yang akan sakit. Kembangkanlah di semua lembaga, guru kepada murid, guru dengan guru, murid dengan murid, itu anak dengan orang tua, itu si mamah teh can ngirim wae ka dieu teh dah can teu nyaaheun nyeri sorangan. Gitu. Kalau kita jelek sangka kepada orang tua, kita yang sakit. Itu semua gitu. Terus saya tambah patokan lah ya. Jadi qalbun salim, hati yang mulus dari segala itu apalagi ayeuna mah keur usum hoak kapancing we benci we ku hoak wungkul katanya. Nyeri we sorangan, riut sorangan. Itunya komo dina hoakna miris, nyeri ka bawah mirisnya gitu. Jadi lieur sorangan. Setelah bersihkeun hati tina hal-hal anu kitu. Husnuzan ka saha wae asa. Ijtanibu kasiran minaz-zanni inna ba'dadz-zanni ismun wala tajassasu, jangan meneliti keburukan-keburukan orang, nantinya kita yang tersakiti. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling menjelekkan satu sama lain. Itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, yang menjelekkan orang lain itu seperti sama dengan memakan bangkainya, ya? Daging bangkai. Itu atas nama pimpinan pesantren saya amanatkan, kembangkanlah saling kasih mengasihi, jangan mengembangkan permusuhan, persaingan yang tidak baik. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani wa iyyakum wa rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedik ketang kaheula bapak kasurak. Bapak tadi Pak Hamid mengenang, Bapak pun mengeleh. Itu betul apa yang dikatakan Pak Hamid tadi. Wa idza ra'aitu minal hilali numuwahu aiqantu an sayakunu badron kamilan, itu betul dikatakan oleh guru kita. Tatkala Bapak, Pak Hamid, Pak Am, Pak Toto dan teman-teman pada waktu itu yang ditanamkan oleh beliau itu rasa kasih sayang. Kasih sayang. Tanyakan saja kepada generasi Bapak, pernahkah di antara Bapak ada kelas jeung Pak Hamid di baheula nepi ka ayeuna? Karena memang yang ditanamkan itu dari sikap-sikap beliau adalah cinta kasih. Jadi kalau anak saling membuli, pertanyakan gurunya gimana ini gitu. Nah guruna sok bari aing geus kudu ngajar deui tah gitu. Nah gitu. Dina hatena henteu bersih kan gitu. Namun dina hatena asupna ka kelas tos teu bersih, ningali budak nu rada merengut we, goblok sia. Itu kan. Padahal teu naon. Jadi keikhlasan guru ya. Beliau tidak pernah memperlihatkan apa sikap-sikap yang, makanya kami teman-teman selalu harmonis, damai, tidak pernah ada clash. Boro-boro saling membuli, mangga taros Pak Aam, taros Pak Hamid mangga gitu. Lu tadi ngobrol. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.